Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bersama tentang kaidah pencacahan. Ini materi kelas 12 matematika wajib. Apa itu kaidah pencacahan? Pernahkah Anda lupa password email yang pernah Anda buat? Kejadian serupa juga dialami oleh Kofida. Kofida lupa akan password yang ia buat untuk emailnya. Yang ia ingat bahwa password tersebut terdiri atas 6 huruf yang membentuk kata dari namanya dan diikuti 2 angka yang berbeda. Ia mencoba untuk menyusunnya kembali. Berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat oleh Kofida? Nah, ini terinspirasi ini berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat oleh Kofida. Akhirnya konsep kaidah pencacahannya ini. Konsep kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan, counting rules, didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, peta konsepnya ini dari inspirasi diturunkan menjadi kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan, cara menghitung tadi, cara mencacahnya, menghitungnya banyak kemungkinan itu tadi bisa dihitung dengan kaidah perkalian, kaidah penjumlahan, dengan permutasi, dengan kombinasi. Kaidah perkalian, kaidah penjumlahan itu bisa dilakukan dengan menggambarkan diagram pohonnya atau menuliskan tabel silang, menuliskan pasangan terurutnya. Kemudian pada permutasi itu ada permutasi berulang, ada permutasi siklis. Pada kombinasi ada penjabaran binomial Newton. Apa itu nanti akan diterangkan lebih lanjut ini ya. Nah, kita ke kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dulu. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan sebagai ilustrasi biar mudah dipahami. Ini ada gambar atau kondisi, gambar jalur dari kota A menuju kota D bisa melalui kota B ataupun kota C. Kondisi gambar jalur dari kota A menuju kota D. Kemudian permasalahannya, masalah pertama, ada berapa banyak cara dapat ditempuh dari kota A menuju kota D melalui kota B. Nah, ini kita akan penyelesaiannya akan kita tunjukkan dengan pasangan terurut. Nah, misalnya ya, pasangan terurut bisa dari A menuju D, bisa 1, X, bisa juga 1, Y, bisa juga 1, Z, bisa juga 2, X, 2, Y, 2, Z, bisa juga 3, X, 3, Y, 3, Z, bisa juga 4, X, 4, Y, 4, Z. Nah, semuanya ada berapa ini? Semuanya ada, ini ada 4 kali 3. Ini pennya mana? Nah, ada 4 dikali 3, semuanya ada 12 cara. Nah, kesimpulan, jika suatu peristiwa pertama terjadi dalam N1 cara berbeda dan peristiwa kedua terjadi dalam N2 cara yang berbeda dan seterusnya, maka peristiwa-peristiwa tersebut secara berurutan dapat terjadi dengan N1 kali N2 kali N3 kali N. Ini kaidah perkalian. Kemudian masih dalam kondisi yang sama, gambar jalur dari kota A menuju kota D. Masalah yang kedua, ada berapa banyak cara dapat ditempuh jika berangkat dari kota A menuju kota D melalui kota C. Nah, ini bisa ditempuh dengan, kita penyelesaiannya dengan himpunan pasangan terurut. Penyelesaiannya bisa dengan jalurnya bisa lewat 5, P, 5, Q, 5, R, bisa juga 6, P,
6, Q, 6, R. Bisa juga 7, P, 7, Q, 7, R. Nah, ini semuanya ada berapa? Semuanya ada 3 dikali 3. Ini ya, dikali 3. Hingga ada 9. Nah, kesimpulannya, ya tadi sama ya kesimpulannya. Jika suatu peristiwa pertama terjadi dalam N1 cara yang berbeda dan peristiwa kedua terjadi dalam N2 cara berbeda dan seterusnya, maka peristiwa-peristiwa tersebut secara berurutan dapat terjadi dengan N1 dikali N2 dikali N3 kali titik kali cara berbeda. Ini kaidah perkalian. Nah, itu ya. Kemudian masih dalam kondisi jalan yang sama, jalur dari kota A menuju kota D. Ini permasalahan yang ketiga. Ada berapa banyak cara dapat ditempuh jika berangkat dari kota A menuju kota D melalui kota B atau kota C. Melalui kota B atau kota C. Penyelesaiannya dengan himpunan pasangan terurut. Dari kota A menuju kota D melalui kota B, nanti karena ini saling lepas ya, nanti bisa ditambahkan dari yang dari kota A menuju kota D melalui kota C, yang dari A menuju D melalui B. Nah, ini ada 12 tadi ya, 4 dikali 3 ada 12. Toh ini 12. Ditambahkan yang dari kota A menuju D melalui C, ini ada 9 tadi, maka hasilnya sama dengan 4 dikali 3 ditambah yang 3 kali 3. Nah, ini ditambahkan karena kejadiannya adalah saling lepas, himpunannya saling lepas, ini tidak ada yang sama ini yang katanya dengan ini. Nah, himpunan yang satu dan himpunan yang dua ini saling lepas, tidak ada anggota yang sama satupun ini ya. Kemudian dapat kita simpulkan hasilnya ini ada 21 cara berarti. Nah, kesimpulannya, jika terdapat N buah peristiwa yang saling lepas dengan C1, C2, C3, Cn masing-masing adalah banyak cara pada peristiwa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka banyak cara untuk N buah peristiwa adalah C1 ditambah C2 tambah C3 tambah C titik tambah Cn. Ini jika kejadiannya saling lepas. Ini yang dimaksud dengan kaidah penjumlahan. Ini kaidah penjumlahan. Demikian ya. Kita teruskan. Masih dalam kondisi jalur yang sama dari kota A menuju kota D. Permasalahan yang keempat. Masalah yang keempat. Ada berapa banyak cara dapat ditempuh jika dari kota A menuju kota D pulang pergi melalui kota B. Penyelesaian dengan aturan perkalian akan ditunjukkan dengan diagram pohon ini. Kita tunjukkan dengan diagram pohon. Pergi dari kota A menuju D, pulang lagi dari D menuju A melalui kota B. Diagram pohonnya kita tunjukkan dengan diagram pohon. Pergi dari A ke D melalui B. Nah, ini dari A ke D, ini tadi A ya, ini dari A, ini melalui B, ini sampai ini. A ke B itu ada 4 cara. B ke D itu ada 3 jalur ya. Dari A ke B ada 4 jalur, dari B ke D ada 3 jalur nih yang terjadi. Kemudian pulang lagi, sekarang perjalanan pulang ini ya. Pulang dari D ke A melalui B. Nah, ini dari X tadi balik lagi, ulang lagi X, ini dari D ke B nih, 3 jalur dari D ke B. Ada 3 jalur, kemudian dari B ke A ada 4 jalur ya. Nah, maka yang terjadi nanti bisa bisa 1 X1 jalurnya lewat jalur 1 X1 pulangnya X1, berangkatnya 1X pulangnya X2, berangkatnya 1X pulangnya X3, berangkatnya 1X pulangnya X4 itu, dan seterusnya sampai dengan 4Z ini, berangkatnya lewat 4Z pulangnya Z1, 4Z pulangnya Z2, berangkatnya 4Z pulangnya Z3, berangkatnya 4Z pulangnya Z4.
Nah, itu ada, ini kalau dihitung semuanya, ada berapa itu kalau dihitung semuanya? Banyak cara, berarti ada 4. Ini 4 dikali 3, kali 3, ini kali 3, kali lagi 4. Nah, itu ada, kalau dihitung semuanya ini ke bawah, ini ada 144 cara. Nah, kesimpulannya, jika pulang pergi, maka banyak cara adalah banyak cara berangkat dikali banyak cara pulang. Dikali ya, ini kaidah perkalian. Banyak cara berangkat dikali banyak cara pulang. Berangkatnya berapa? N1 kali N2. Pulangnya N2 kali N1. Ini tuh N2 kali N1. Demikian ya. Nah, kita lanjutkan. Masih dalam kondisi yang sama, jalur dari kota A menuju kota D. Masalah 5. Ada berapa banyak cara berangkat dari kota A menuju kota D dan pulang kembali ke kota A, pulang pergi melalui kota B. Tetapi pulangnya tidak melewati jalur yang sama dengan jalan yang dilewati pada saat berangkat. Nah, ini penyelesaiannya dengan aturan perkalian dan akan ditunjukkan dengan diagram pohon. Berangkat dari kota A menuju D, pulang lagi ke kota dari D menuju A melalui kota B. Tetapi pulangnya tidak lewat jalan yang sama untuk berangkat. Nah, diagram pohonnya, pergi dari A ke D melalui B ini ada 4 jalur, dari A ke B ya. Kemudian dari B ke D ada 3 jalur. Pulangnya, jalur pulang dari D ke A melalui B, tetapi tidak melalui jalan yang sama. Tidak melalui jalan sama berarti tadi berangkatnya 1X misalnya, pulangnya pasti Y2 atau Y3 atau Y4 atau Z2, Z3, Z4. Jadi kalau yang terjadi bisa berangkatnya adalah 1X, pulangnya tidak lewat jalur yang sama, bisa Y2. Berangkatnya 1X, pulangnya Y3. Berangkatnya 1X, pulangnya Y4. Atau berangkatnya 1X, pulangnya Z2, berangkatnya 1X, pulangnya Z3, berangkatnya 1X, pulangnya Z4. Nah, ini kalau dihitung semua sampai ke jalur yang keempat, 4Z nih. Berangkatnya 4Z, pulangnya X1, berangkatnya 4Z, pulangnya X2, dan seterusnya. Ini jika dihitung semuanya, ini ulangi banyak cara menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 3 sama dengan 72. Kesimpulannya gimana kesimpulannya? Kesimpulannya, jika pulang pergi tidak melewati jalan yang sama, maka banyak cara berangkat dikali banyak cara pulang. Banyak cara berangkat adalah N1 dikali N2. Banyak cara pulang, jalannya berkurang 1 yang sudah dilewati tadi ya. Berarti N2 dikurang 1 dikali N1 dikurang 1. Nah, ini ya. 3 jadi tinggal 2, yang 4 tadi tinggal 3 dikurang 1. Ya. Nah, masih dalam kondisi yang sama, jalur jalan dari kota A menuju kota D. Masalah yang ke-6. Ada berapa banyak cara berangkat dari kota A menuju kota D dan pulang kembali ke kota A, tetapi pulangnya tidak melewati jalan yang sama dengan jalan yang dilewati pada saat berangkat. Ini ya, pulang pergi bisa tidak sama dengan cara yang waktu berangkatnya. Ini bisa lewat B atau lewat C. Nah, ini nanti terbagi ada beberapa kasus ini. Berangkatnya dari A menuju D melalui B, pulangnya bisa melalui B atau pulangnya tidak melalui B, melalui C. Bisa juga berangkatnya dari melalui C, pulangnya melalui C lagi atau pulangnya tidak melewati C, sehingga melewati B. Nah, ini penyelesaian dengan aturan perkalian dan penjumlahan terbagi dalam 4 kasus ya. Kasus yang pertama, pulang pergi melalui B, pulang pergi melalui B. Berarti sama dengan tidak lewat jalan yang sama, berarti berangkatnya adalah 4 kali 3, pulangnya tinggal 2 kali 3, berkurang 1 yang depan ini ya. Di 72. Kasus yang kedua, berangkat pulang pergi melalui C, pulang pergi melalui C, berangkatnya adalah 3 kali 3, pulangnya berarti nanti tinggal 2 kali 2, 3 kali 3 dikali 2 kali 2, 36. Kasus ketiga, berangkatnya melalui B,
pulangnya melalui C. Nah, itu berarti ada 4 kali 3 dikali 3 kali 3. Kasus yang keempat, berangkatnya melalui C, pulangnya melalui B. Berarti ada 3 dikali 3 dikali 3 kali 4. Ada 108. Nah, jadi banyak cara pulang pergi dari A ke D tidak melalui jalan yang sama. Nah, semuanya ada berapa? Kita jumlahkan semuanya itu. Nah, ada 324 cara. Demikian. Terima kasih. Semoga paham ya, semoga jelas. Nah, ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.